Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matil ikhwana wa an'amana alaina bi ni'matil imani wal islami wal izzah wa an'amana aidan bi ni'mati sihhati wa quwwati wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin ahsanan nasi hulukan wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat, para pencinta shaimin dan shaimat rahimakumullah. Saya Nur Bahri Nur ingin mengantar para saimun sekalian untuk berbuka puasa pada hari yang ke-24 ini dengan kultum yang berjudul Apa Arti Hidayah. Para saimin dan saimat rahimakumullah. Hidayah asal kata dari hadayah, seakar kata dengan hadiah. Dan hadiah itu adalah pemberian lemah lembut kepada satu pihak. Jadi, hidayah adalah pemberian petunjuk yang lemah lembut kepada satu pihak. Macam-macam hidayah adalah yang pertama adalah hidayah naluri. Misalnya anak pipis baru menangis, atau menangis dulu baru pipis. Baru lahir langsung digendong oleh ibundanya, ya, atau diberikan dalam penyusuan dini, dia mengambil atau menetek pada ibunya dalam suasana yang dia cari sendiri dan ketemu dengan apa yang dia inginkan, yaitu ASI ibunya. Nah, naluri ini berhubungan ke dalam. Yang kedua, yang dari luar, yaitu hidayah panca indera. Sering kita keliru, misalnya tongkat yang dimasukkan ke air terlihat bengkok. Nah, yang meluruskan kekeluaran ini adalah panca indera. Dan panca indera itu adalah akal. Nah, hidayah yang ketiga adalah akal. Akal tidak bisa menjangkau segala-galanya. Alam raya ini wilayah akal. Alam fisika juga wilayah akal. Itu sangat luas. Tapi alam metafisika, siapa yang tahu keadaan sesudah kematian? Siapa yang tahu bahwa nanti akan ada hari pembalasan? Nah, yang memberitahu itulah adalah agama. Yang keempat, hidayah agama ini adalah meluruskan tentang apa yang tidak diketahui oleh manusia. Hidayah agama ini juga memberitahu apa yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Oleh karena itu, hidayah agama kita bagi dua. Yang pertama, sekedar hanya diberitahu. Dan yang kedua, selain diberitahu, juga diberi kemampuan. Contoh, ada seorang yang mencari alamat. Maka orang yang pertama dia tunjukkan arah ke sana sambil dia menunjuk. Tapi ada juga orang kedua ditanya alamat itu, dia menunjuk sambil berkata, "Ayo, mari saya antar ke sana karena kebetulan juga saya mau menuju ke arah sana." Pertanyaan, mana yang lebih baik? Tentu yang kedua lebih baik, karena sambil menunjuk dia tuntun kita menuju ke tempat yang kita inginkan. Kemudian, hidayah Tuhan itu ada 4 macam. Yang pertama, hidayah yang memberikan seseorang terhindar dari gangguan secara umum. Misalnya, ada benda yang terbang, tiba-tiba menuju ke mata, mata berkedip. Nah, itu hidayah. Kemudian, ada gatal di daerah belakang, refleks kita menggaruknya, itu juga adalah hidayah dari Tuhan dalam seseorang terhindar dari gangguan secara umum.
Yang kedua, disampaikan oleh Allah membedakan yang benar dan yang buruk. Ini hidayah. Orang kalau sudah dewasa sudah pasti membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bagaimana membedakannya? Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga adalah penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan Al-Furqan menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Yang ketiga, hidayah Tuhan yang ketiga adalah yang sulit-sulit itu disampaikan kepada Rasul. Nanti Rasul yang mengejawantahkan, menerangkan dengan beberapa hadis. Nah, contoh surat Al-Isra ayat 85. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang roh. Katakanlah ya Muhammad, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanyalah sedikit. Yang keempat adalah hidayah khusus. Itulah yang disebut wahyu, yang hanya diberikan kepada para nabi dan para rasul. Quran surah 8 Al-Anfal 64, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man taba'aka min mu'minin. Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Demikian juga surat Al-Anfal ayat 65, Allah berfirman, Ya ayuhan nabi, harrij al-mu'minina alal qital. Hai Nabi, kabarkanlah semangat para mukmin untuk mampu berqital atau berperang. Quran surah Al-Anfal ayat 65 juga berbunyi, Ya ayuhan nabi, hai sekalian para nabi, jahidul kuffara wal munafikin. Berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Para saimin dan saimat rahimakumullah. Jadi pada kata hidayah dalam Al-Quran ada dua. Ada yang pakai ilah, ada yang tidak pakai ilah. Contohnya, innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Ini pakai ilah. Ya, sesungguhnya dia menunjuki kamu ke jalan yang lurus. Ada juga firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu atau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kamu kehendaki. Jadi kalau kata ilah sekedar memberi petunjuk, Nabi tidak bisa mengantarnya. Kenapa? Sebab itu tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kamu kehendaki. Dalam Al-Quran, ihdina ila siratal mustaqim atau ihdina siratal mustaqim, jadi beritahu kami atau antar kami. Atau beritahu dan antar kemana? Ke as-sirat al-mustaqim. Sirat itu sama dengan jalan. Ada juga nama lain jalan adalah sabil. Sirat selalu tunggal. Sirat itu selalu berkaitan dengan kebenaran. Atau dinisbahkan kepada orang-orang yang baik. Dinisbahkan kepada Tuhan. Siratal ladina an'amta alaihim. An'amta alaihim adalah orang-orang baik. Jadi kita kalau membaca siratal ladina an'amta alaihim, harus kita gambaran dalam benak kita adalah orang-orang yang baik. Para nabi, para rasul, para sahabat ya. Siratal lahi al-azizil hamid. Nah, sedangkan sabili itu ada jamaknya. Dan bisa dinisbahkan pada orang baik, bisa juga pada orang jahat. Ada namanya sabilah muttaqin. Ada juga namanya sabilah tagut. Para saimin dan saimat, sirat asal kata sarata itu artinya menelan. Itu sesuatu yang ditelan itu kecil, jalannya masuk lebar. Jadi bendanya kecil, kerongkongannya lebar.
Sirat artinya jalan yang lebar. Sabil artinya jalan yang sempit. Seolah-olah kita mohon kepada Allah, ya Allah, antarlah aku ke jalan yang lebar, yaitu jalan tol. Jangan yang jalan kecil-kecil karena saya bisa tersesat. Nah, para saimin dan saimat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yuhrijuhum minad dulumati ilan nur wa yahdihi ila siratim mustaqim. Jadi ada jalan-jalan, jalan-jalan itu banyak. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Nah, kumpulan jalan-jalan yang baik inilah yang disebut subulas salam, jalan-jalan kedamaian. Jalan-jalan kedamaian ini menurut Al-Quran adalah yahdi bihillahu manittaba ridwana. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti jejaknya menuju jalan-jalan kedamaian. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Barulah ingin mengantarnya ke jalan as-sirat al-mustaqim. Jadi para saimun, kalau mau cari jalan, carilah jalan kedamaian. Walaupun lorong kecil tapi merupakan jalan kedamaian. Itulah yang mengantar kita ke sirat al-mustaqim, dan inilah jalan yang masuk ke dalam surga. Bukankah doa kita, Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah jalan keselamatan, wa minkas salam, dan darimulah keselamatan itu, wa ilaika yaudus salam, dan kepadamulah kembali keselamatan dan kedamaian itu, ya. Dan berilah kami ya Allah, hidupkanlah pahayina, hidupkanlah kami. Fahyana Rabbana bisalam, hidupkan kami ya Allah pada jalanmu yang selamat dan damai. Dan wa adkhilnal jannata daras salam, dan masukkanlah kami ke dalam surga, yaitu tempat akan memberikan keselamatan dan kedamaian kepada kami, ya. Ini adalah doa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para saimin dan saimat, kita tutup kuliah kultum kita pada sore hari ini. Insya Allah kita akan sambung pada episode berikutnya dengan taufik. Jadi gandengan hidayah hari ini, insya Allah akan datang kita berbicara tentang taufik. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.